wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Gimana kabarnya anak-anak? Ini yel-yelnya bisa kan? Kalau ditanya apa kabar semuanya, bisa nggak yel-yelnya? Bisa. Kalau bisa, coba praktekkan depan Bapak. Oke ya? Oke, mulai ya. Semangat. Nah, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semangat sekali. Ada yang tidak ada makan pagi? Nggak ada ya? Ada yang panjang kuku? Coba Bapak lihat. Ada yang panjang kuku nggak ada ya? Oke, bersih-bersih semua dan cantik-cantik semua anak Bapak. Kemudian, kenapa Bapak tanyakan sudah makan atau belum? Karena dalam menerima pembelajaran kita harus memiliki energi yang kuat. Karena jika perut kita kosong, maka kita susah menerima pelajaran. Nah, jadi itulah tujuan daripada pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita dalam mengawali pembelajaran kita ini, terlebih dahulu ketua kelas mana? Ketua kelas? Ya. Coba siapkan anggotanya, kemudian kita berdoa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah ketua kelas, silakan mempersiapkan anggotanya. Bersiap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Bapak lihat masih lesu dan lemas, seperti tidak semangat dalam menerima pembelajaran. Silahkan ketua kelas coba pimpin untuk sedikit ice breaking atau yel-yel. Silahkan, terserah apa saja bisa. Teman-teman, ayo kita lakukan yel-yel. Ya, silahkan berdiri semuanya. Terserah apakah mau tepuk itu lah, ya ada apapun, silahkan pimpin. MC2 siapa yang punya? MC2 siapa yang punya? MC2 siapa yang punya? Oke, mantap. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan bersama-sama. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak Bapak semuanya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, kalian tentunya pernah dengar hadis kan? Pernah. Kalian tentu pernah mendengar di dakwah-dakwah atau di ceramah-ceramah atau bahkan ketika dalam pengajian, yang mana hadis tersebut ialah segala perkataan Rasul dan segala perbuatan Rasul dan segala persetujuan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sangat diharapkan kepada siswa atau siswi, yaitu kalian peserta didik, yaitu mampu menganalisis tentang isi kandungan hadis tersebut. Hadis tersebut yaitu yang menceritakan tentang sifat dermawan dan disuruh kita untuk menghindari sifat kikir. Nah, pada pertemuan lalu itu tentang surat Al-Lail kita sudah membahas itu. Pada hari ini kita membahas tentang hadis, yaitu siapa yang meriwayatkannya, itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang kedua, yaitu kalian mampu
menerjemahkan atau mampu menghafal kosakata dari hadis tersebut. Karena kan hadis tersebut berbahasa Arab. Kalian harus mampu mendefinisikan, bagaimana menerjemahkan. Itu yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu kalian mampu menjelaskan apa-apa saja kandungan daripada hadis tersebut. Kalian nanti akan Bapak suruh mengambil kesimpulan apa-apa yang kalian dapati dalam pembelajaran hari ini. Di antara kalian, siapa yang memang mau membaca hadis tersebut? Ada nggak? Atau Bapak dulu yang mencoba membaca ya? Kemudian kalian ikuti ya? Jadi Bapak baca, kalian ikuti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Qala. Ma naqadat sadaqatun Sadaqatun min malin min malin wa ma zadallahu wa ma zadallahu abdan bi'afwin bi'afwin illa izza illa izza wa ma tawadha'a wa ma tawadha'a ahadun ahadun illa rafa'ahu Allah. illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Silahkan satu orang coba baca artinya. Silahkan baca yang besar ya. Silahkan. Ya, baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Tadi kawan kalian telah membaca terjemahannya ya. Sekarang sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang isi kandungan hadis tersebut, kalian tahu nggak arti An Abi Hurairah? Siapa yang tahu arti An Abi Hurairah? Iya, silahkan. Dari Abu Hurairah. Iya, dari Abu Hurairah. Oke. Kemudian Bapak ingin menanyakan An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ada yang lain? Ya, silahkan. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, benar sekali, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala. Siapa tuh arti qala? Iya, silakan. Telah berkata. Telah berkata. Oke, boleh, mantap. Kemudian mana qadat sadaqatun. Siapa? Ayo, beri tangan enggak apa-apa. Nanti Bapak persilakan. Mana qadat sadaqatun. Iya, silakan. Ya, ini silakan. Tidaklah sedekah. Ya, tidaklah sedekah itu mengurangi. Ya, tapi harta itu min malin ya. Ya, benar sekali. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Kemudian wa ma zadallahu abdan bi'afwin. Siapa tahu? Ya, silakan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seseorang. Iya, boleh, mantap. Jadi dengan pemberian maafnya. Ya, mantap. Ini Bapak lanjut ya. Kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang seperti itu. Anak-anak, tadi telah dibacakan terjemahannya kan? Kita telah mengetahui kosakatanya. Insya Allah kalian bisa menerjemahkannya. Nah, pada hadis tersebut, apakah kalian ini ada pertanyaan atau merasa tidak puas, tidak paham dengan bunyi hadis tersebut? Silahkan, siapa tadi? Saya Pak. Ya, silahkan. Siapa namanya? Naila ya? Oke, silahkan. Jadi saya ingin bertanya, Ya. setelah saya baca terjemahan
ada kata dermawan. Jadi gimana Pak? Tadi kan Bapak bilang hadisnya tentang dermawan gitu. Iya. Bagus sekali. Ada pertanyaan. Ini kawan kalian menyanggahi hadis tersebut. Pak, tadi Bapak bilang masalah dermawan. Di sini tidak ada kok kata-kata dermawan. Di mananya yang menunjukkan hadis tersebut tentang sifat dermawan? Adakah di antara kawan-kawan yang ingin menyanggah atau menambah atau gimana dari pernyataan kawan kalian, Naila? Ya, siapa namanya? Ya, apa mau disanggah ya? Ya, silakan. Gimana? Di sini ada Naila. Di kalimat tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Iya. Jadi menurut kawan kamu di situ terdapat maknanya tidak mengurangi harta. Yang lain gimana? Ada yang ingin mencoba mendukung? Ya, silakan. Ada. Nah, silakan. Di situ ada kata dermawan tapi nggak ditulis dermawan tapi diganti dengan tidak mengurangi harta. Iya, tidak harta ya. Iya, bagus sekali. Mari kita tepuk tangan buat kawan-kawan kita. Ya, jadi Bapak ambil kesimpulan, memang dalam hadis tersebut tidak ada kata dermawan, tetapi di situ menunjukkan apa? Bahwa manusia sangat dianjurkan dalam hadis tersebut untuk bersifat dermawan. Dermawan itu memberikan harta ke jalan Allah dengan niat mendapat pahala dari Allah. Ya, jadi kalau orang dermawan itu lawan katanya fikir atau pelit. Nah, jadi dalam hadis tersebut Allah sangat menganjurkan kita memiliki sifat dermawan. Contohnya membantu orang lain yang kesusahan harta, atau bisa juga tidak dengan harta, dengan ilmu. Misalnya dia kesusahan dalam memahami sebuah pelajaran, datang kita kawannya membantu dia menjelaskan, itu merupakan dermawan bidang ilmu. Oke, mantap sekali ya. Alhamdulillah, tadi kita telah sama-sama berdebat, telah sama-sama mencari kebenaran dalam pembelajaran kita. Namun tidak masalah, alhamdulillah kelas ini sangat aktif. Nah, selanjutnya Bapak ingin menyerahkan kepada kalian sebuah amanah, yaitu Bapak akan memberikan tugas secara diskusi tentang hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kita akan sama-sama ke pustaka, kita mencari informasi-informasi yang terbaru yang lainnya yang mendukung hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu tentang sifat dermawan. Kalian bisa mengambil buku-buku lain yang sesuai dengan hadis tersebut, karena hadis tentang sifat dermawan bukan hanya ini, masih banyak. Kalian temukan di pustaka, kemudian kalian presentasikan. Di sini ada pertanyaan nanti. Nanti ada pertanyaan, di antaranya, di manakah beda sedekah, infak, hadiah, zakat, ya, atau wakaf? Yang kedua, kalian disuruh analisis kandungan hadis tersebut, ya. Oke, mari sama-sama kita menuju ke pustaka. Nah, kita sekarang sudah berada di perpustakaan. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan mencoba menggali informasi terbaru mengenai hadis tentang sifat dermawan. Oke, silakan buka Lukasnya. Ya, silakan. Ini Bapak bagi 3 kelompok. Tugas kalian adalah yang pertama, menulis isi kandungan hadis Nabi tadi, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kandungannya menurut kalian ketahui setelah melihat buku-buku di sini, ya. 3 buah saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian
kalian mempresentasikan hasil tulisan kalian. Oke, saya bagikan ya. Tentukan ketua kelompoknya. Nah, ini soalnya. Ini lembaran jawabannya ya. Lembaran jawabannya. Ini lembaran jawabannya. Oke, silakan. Silakan ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompok. Coba kalian lihat di buku-buku yang lain ya, tentang kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Oke, waktunya telah habis dan sekarang Bapak ingin kita sama-sama mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tentang menggali informasi-informasi terbaru tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Silakan, kelompok mana duluan? Kelompok mana duluan? Oke, gini. Kita mulai kelompok 3 duluan ya. Kita dengarkan ya, kita dengarkan bagaimana hasil diskusi mereka. Silakan siapa? Iya, silakan Naira. Silakan baca yang kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kami tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Ya. yang tentang dermawan tadi. Ya. Oke, baiklah. Adapun dengan sifat dermawan, yaitu dengan bersedekah, tidak akan mengurangi harta kita di dunia, namun akan kita petik hasilnya di akhirat nanti. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya kita dengarkan presentasi kelompok 1. Silakan, satu orang berdiri. Ya, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Iya. Di sini kita disuruh untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang butuh bantuan. 2, kita disuruh untuk memberi maaf kepada orang lain, dan kita juga disuruh untuk merendahkan diri. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir, semangat sekali kelompok 2 ya. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yaitu dalam hadis yang lain 1, kita berbuat kebaikan, Allah membalas dengan 10 kebaikan. Iya. Itu saja ya. Terus ada lain? Dan kita disuruh memberi maaf atas kesalahan orang lain. Iya. Ada lagi? Habis? Lalu dengan sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis ini menyuruh kita untuk bersifat dermawan. Iya, tepat sekali. Dengan hasil diskusi tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Dan semuanya Bapak lihat sangat aktif dan sangat antusias dalam mencari bahan pembelajaran. Mari kita sama-sama kita tepuk tangan. Terakhir, adapun isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu kita dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi untuk memiliki sifat dermawan dan menjauhi sifat kikir. Dan yang ketiga, kita disuruh saling memaafkan. Dan harta kita yang kita sedekahkan kepada orang lain secara kasat mata memang berkurang, tetapi akhirnya akan dipetik di akhirat berupa sarana tabungan amal. Jadi itulah isi kandungan daripada hadis tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.